warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pemirsa Khilafanis yang dirahmati oleh Allah. Jumpa lagi dengan program insan kita yakni Kabar Petang. Hari ini kita akan bahas tema-tema terkini dengan narasumber dan kredibel tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, perayaan HUT RI ke-78 tidak bisa lepas dari peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Peristiwa tersebut merupakan bagian penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Dengan diproklamasikannya kemerdekaan, maka Indonesia sudah menyatakan kemerdekaannya secara formal hingga ke dunia internasional. Itu artinya Indonesia sudah bisa mengurus rumah tangganya sendiri dan sudah menegakkan suatu negara nasional yang merdeka dan berdaulat. Proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah tingkatan penutup perjuangan kemerdekaan yang bergejolak di Indonesia. Kemerdekaan Indonesia diperoleh dari usaha dan perjuangan sendiri, bukan karena pengaruh campur tangan Nippon atau Jepang. Sudah kondisi makmur sejahtera dan berkeadilan, apakah bangsa ini sudah berdaulat tanpa tekanan dari pihak asing dan tidak bergantung pada mereka? Untuk masa terhubung dengan Kiai Laude Heri Ilyasa dari Forum Komunikasi Ulama Aswaja. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat, senang. Masya Allah. Kiai, nah ini kan pekan depan kita udah masuk di perayaan ke-78 tahun dari kemerdekaan Indonesia. Dengan usia kemerdekaan yang 78 tahun ini kan ibaratnya kalau kalau manusia ini kan sudah sangat sepuh gitu. Sudah sepuh gitu. Nah, apakah Ya, tujuan kemerdekaan sudah bisa diwujudkan dan apakah kemerdekaan ini sudah mendatangkan berkah yang mensejahterakan rakyat ya? ya pemirsa yang dirahmati oleh Allah, eh, Mas Nanang yang berbahagia. Jadi kalau kita ingin melihat dari tujuan berdirinya negara, ya, kemudian atau enggak awalnya adalah kemerdekaan, maka ini bisa kita lihat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45 Alinea 4. Bahwa di sana dijelaskan bahwasanya tujuan didirikannya negara itu adalah untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia dan seluruh tanah air Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian berkontribusi pada ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka ini adalah merupakan eh, cita-cita yang telah ditentukan oleh para pendahulu kita mewujudkannya. Nah, kalau kemudian kita dari tujuan ini, apakah kemudian saat ini sudah terwujud ya? Saya hanya ingin menyampaikan satu poin saja, misalnya dalam persoalan mencerdaskan kehidupan bangsa. Misalnya begitu. Jadi kita lihat pada saat ini peringkat IQ negara kita ya di Asia Tenggara menurut World Population Review itu kita pada peringkat eh, 130. Nah, kalau kita bandingkan Kamboja itu peringkat ke-15. Kemudian Vietnam itu peringkat ke-60. Kemudian Timor Leste ini peringkat ke-132 dan kita di atas Timor Leste dua dua tingkat di atas Timor Leste pada peringkat yang ke-130. Itu artinya bahwasanya negeri ini belum bisa mendapatkan cita-citanya yaitu untuk
menjadi individu-individu yang cerdas, di mana kemudian sumber daya manusia dari kecerdasan masyarakatnya ini menjadi eh, barometer apa kemudian tujuan-tujuan berikutnya itu bisa tercapai. Jadi kalau kita lihat dari titik ini saja, maka kita tidak bisa mengatakan bahwasanya eh, kemerdekaan yang sudah berumur 78 tahun ini sudah menghadirkan kesejahteraan sebagaimana dalam cita-cita yang dituangkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu. Baik, ya, ya. Ini kan setelah 78 tahun merdeka dari penjajahan fisik, kenapa Indonesia malah terjerat utang ribawi gitu ya? Bahkan semenjak konferensi Meja Bunda tahun 50 itu, ya salah satu prasyarat Belanda hengkang itu kan kita harus berani menanggung utang pemerintah Hindia Belanda. Dan juga saat ini kita mengalami ketimpangan ekonomi yang sangat besar. Ada yang bisa beli Rubicon, tapi ada yang bahkan tuh masih bungkus saja tidak kuat. Gimana? Seperti itu, Kiai. Iya, jadi em, sangat tragis ya di eh, apa namanya kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, pada umat Islam mayoritas di negeri ini dengan potensi sumber daya alamnya yang sangat tinggi. Ini kemudian tidak berarti menjadikan umat ini menjadi kaya. Jadi kita ini adalah rakyat yang miskin di negeri yang kaya. Jadi kalau kita melihat dari tata kelola ekonomi itu memang di format bahwa kita ini akan terus berhutang karena konsep daripada ekonomi kita itu dengan menggunakan eh, apa namanya defisit anggaran. Defisit anggaran itu adalah kebijakan fiskal ekspansif yaitu membuat pengeluaran itu lebih besar daripada pemasukan. Nah, kalau kemudian kita selalu menganggarkan pengeluaran itu lebih besar dari pemasukan, lalu dari mana kemudian pemasukan itu? Dan hutang itu adalah merupakan salah satu daripada eh, sektor pemasukan. Maka kalau kemudian negeri ini akan terus bertambah hutangnya, ini memang sudah eh, dibikin seperti itu, sehingga hutang itu menjerat. Maka kalau kemudian dulu kita dijajah secara fisik, ya, maka saat ini kita juga dijajah melalui penjajahan hutang. Mas Nan, ya terkait dengan ketimpangan ekonomi yang besar dari eh, sumber daya ekonomi yang kita miliki itu sesungguhnya tidak berarti umat ini atau rakyat ini mampu untuk menikmati secara merata karena untuk mendistribusikan ekonomi itu mekanismenya adalah dengan harga. Sehingga ketika rakyat ini tidak mampu untuk membayar harga tersebut, maka ya umat ini tidak mampu untuk menikmati eh, apa kekayaan ekonomi itu, sehingga hanya orang-orang tertentu yang mempunyai kemampuan, orang-orang yang kaya saja yang mampu untuk menikmati apakah itu berupa jasa ataukah yang lainnya. Mereka bisa sekolah, mereka bisa membayar fasilitas-fasilitas yang lainnya itu karena mereka adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan. Sementara rakyat yang tidak mampu untuk membelinya maka uh, tidak mampu. Jadi distribusi ini yang sebenarnya yang perlu untuk kita perbaiki. Ya, ya, ya. Eh, kita lihat sekarang ini bahwa proyek yang besar seperti IKN ini terus digarap. Kemudian proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau KJCB ini juga terus digarap. Ya. Apakah ini akan memberikan keuntungan bagi rakyat? Katanya kan nanti ada uji coba gratis gitu ya. Nah, Ya, tapi ada sesuatu kah di balik itu semua? Monggo ya. iya sekali lagi bahwasanya eh, negeri ini dikuasai oleh para oligarki. Mereka ingin mendapatkan keuntungan yang besar. Kemudian eh, pengelola negeri ini pun juga sama. Ya.
mereka ingin mendapatkan keuntungan. Maka kemudian proyek IKN bisa kita lihat, proyek IKN itu pada awalnya dikatakan tidak mengambil sepeser pun dari APBN. Nah, tetapi pada kenyataannya biaya IKN itu 89,4 triliun itu diambil dari APBN. Nah, kalau kemudian APBN itu dikurangi 89,4 triliun, maka dari mana sebenarnya 89,4 triliun itu? Tentu itu diambil dari pajak yang ditarik dari rakyat, ya. Pajak yang ditarik dari rakyat. Kalau kita lihat misalnya anggaran pendidikan tahun 2023 itu 80,22 triliun, masih lebih besar daripada hal yang dianggarkan untuk APBN yang dianggarkan untuk IKN. Maka kemudian kita bisa melihat siapa yang bisa menikmati IKN itu, ya. Kalau kemudian kita kita lihat kembali, jadi bagaimana IKN yang diusahakan oleh eh, rezim Jokowi saat ini itu em, untuk kemudian menarik investor itu mereka membebaskan pajak penghasilan badan itu hingga 100%. Kemudian pekerja asing itu boleh tinggal di IKN sampai dengan 10 tahun. Kemudian ada hak guna usaha HGU hingga 140 tahun. Kemudian izin mendirikan bangunan hingga 80 tahun. Ini adalah fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada para oligarki kalau mereka bersedia untuk berinvestasi di IKN itu. Kita bisa bayangkan kalau kemudian mereka digratiskan, tetapi rakyat kecil ketika mereka mendirikan warung, mendirikan restoran, mendirikan kafe, mereka ditarik 10%. 10% ini kemudian 10% pajaknya. Nah, ini kemudian untuk apa? Ya kemudian salah satunya tentu untuk kemudian membangun IKN. Artinya apa? Artinya pembangunan IKN ataupun pembangunan proyek-proyek mercusuar pada saat rezim saat ini itu tidak kemudian dituju untuk pemerataan. Kalau kemudian pemerintah ingin memeratakan pembangunan, bukankah lebih baik membangun sekolah-sekolah, ya, untuk mengejar ketertinggalan kita, ya. Jadi indeks IQ kita di nomor ke 100 melengkapi sarana-sarana bisa dirasakan eh, bagi masyarakat. Jadi sekali lagi bahwasanya eh, IKN ataupun proyek-proyek itu sama sekali tidak mencerminkan upaya pemerintah untuk memberikan pemerataan kesejahteraan pada rakyat ini. Eh, ada fakta yang dia itu mengkorupsi sampai triliunan rupiah. Itu cuma dihukum katanya cuma 3,5 tahun. Gitu ya. Sedangkan rakyat ini justru hukumannya lebih lebih berat. Jadi mereka bahkan ada yang sampai bisa dibebaskan itu. Nah, ini kan ada ketimpangan hukum dalam dakwaan hingga 7. Nah, ini bagaimana Kiai? Bisakah ini disebut dengan keadilan? Jadi equality before the law. Ya, seperti itu. Gimana Kiai? Ya, jadi saat ini kita tidak melihat kesamaan eh, hukum di antara masyarakat ini, ya. Jadi kalau yang terbaru kemarin itu Sambo yang pada awalnya divonis, yang terakhir kasih menjadi umur hidup. Kemudian istrinya itu tentu nanti akan dikurangi itu kalau kemudian ada grasi dan seterusnya. Ini berbeda dengan yang lainnya. Jadi kalau dilakukan oleh
rakyat ya, oleh rakyat, sehingga adanya hukum ini tidak menjamin keadilan. Ketika adanya hukum tidak menjamin keadilan itu uh, tidak adanya hukum. Jadi umat ini kemudian tidak bisa berharap mendapatkan keadilan dari hukum. Begini apa bedanya antara uh, adanya negara, yang mana negara itu salah satu fungsinya adalah untuk menjamin keadilan, ya, menghilangkan kezaliman. Tapi kalau kemudian hukum itu bisa di otak-atik, kemudian direkayasa sehingga orang-orang yang kuat itu mendapatkan perlakuan yang eh, berbeda dengan orang-orang yang lemah, maka ini otomatis tidak dirasakan keadilan. Melanggar kita negeri ini, yaitu eh, seluruh rakyat Indonesia sebenarnya juga mendapatkan kesan perlakuan dalam persoalan hukum. Dia juga harusnya menik ya ya memang ada yang menikah kita ya. Beliau telah melakukan atas politik sehingga kemudian mampu untuk mendirikan negeri ini. Kemudian eh, para pendahulu kita juga telah memberikan eh, apa namanya tujuan atau menetapkan daripada tujuan negeri ini, didirikan negeri ini sebagaimana yang tadi sudah kita sampaikan, maka kita tinggal kemudian meneruskan. Apakah kemudian eh, seluruh negeri ini sudah terlindungi ya, dari sisi hukum ataupun dari sisi yang lain, jadi kekayaan dimiliki di negeri ini sudah bisa diselamatkan dan dinikmati oleh rakyatnya. Tentu kita lihat bahwasanya sebagian besar daripada sumber daya alam kita saat ini adalah diambil oleh asing. Kemudian apakah kemudian kesejahteraan secara umum itu bisa kita dapatkan? Ya, eh, kita belum bisa merasakan itu sehingga kita harus kemudian mengupayakannya. Apakah kemudian tujuan yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa itu sudah terpenuhi? Ya, kita malah sekarang jatuh pada posisi yang bawah, ya, di atasnya Timor Leste. Timor Leste di peringkat 132, kita di peringkat 130. Kalau kalau dengan Singapura jauh, Singapura di peringkat yang ketiga, bahkan Kamboja itu di peringkat yang ke-15. Artinya kita apa namanya mempunyai indeks indeks kecerdasan yang sangat rendah, sehingga kemudian kita harus bisa melanjutkan itu untuk meningkatkan. Kemudian kita harus juga berkontribusi terhadap ketertiban dunia, menjaga ketertiban dunia, kemudian membela kemerdekaan bangsa-bangsa yang lain seperti eh, Palestina dan seterusnya. Itu merupakan kita. Nah, bagaimana kita bisa menciptakan eh, bagaimana kita bisa Recording in progress. menciptakan eh, perdamaian, ya tentu kita harus kuat menjadi negara yang kuat. Kuat apa? Ya kuat secara ekonomi, secara politik, negara yang tidak punya hutang, negara yang tidak bisa didik, ya. Kuat yang secara ideologi, negara yang tidak bisa dipengaruhi eh, kebudayaannya dengan kebudayaan Islam yang luhur, nilai yang jaga, kemudian damen itu bisa kita dapatkan. Nah, inilah yang kemudian yang harus kita capai, yaitu menjadi negara adidaya kuat
eh, kalau kita menjadi negara yang tentu yang berdaya oleh negara-negara asing. Dan disinilah kemudian Islam itu memberikan solusi. Islam konsep yang kokoh, kemudian itu juga dibela oleh para pembelanya, para ulama umat ini yang tidak akan pernah. Recording in progress. Kita lain kita kebangkitan Islam dan pula negara adidaya di masa depan itu bisa kita dapatkan, dan itu hanya ada kepada Islam, itu yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Terima kasih atas penjelasan. Semoga ya, jadi Indonesia punya potensi itu kita kita bersama. Tapi kalau sistem kayaknya lagi.
Gimana putaran kedua? Oh, ini ya. Hmm, nggak sebentar. Iya, itu juga kalau main lempar-lemparan. Oh,